Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Rahmadiansyah, NIM 20050400023. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas salah satu materi dari hukum acara peradilan tata usaha negara, yaitu upaya hukum biasa. Nah, pertama, upaya hukum. Upaya hukum ialah prosedur untuk memperjuangkan keadilan yang disediakan bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Nah, suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kehilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kehilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Nah, upaya hukum menurut R. Wiryono dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu upaya hukum biasa, yang kedua upaya hukum luar biasa. Nah, karena kali ini kita membahas upaya hukum biasa itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada perlawanan terhadap penetapan dimisal, yang kedua ada banding, dan yang ketiga ada kasasi. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu perlawanan. Perlawanan atau verzet merupakan upaya hukum terhadap penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan atau prosedur dimisal. Perlawanan terhadap penetapan dimisal diatur dalam pasal 62 ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 UU Peratun. Pada pasal 3 ada dua poin. Yang pertama, A. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah ditetapkan. B. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56. Nah, pada ayat 4, perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan dengan acara singkat. Pada ayat 5, dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut cara biasa. Nah, ayat 6, terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Nah, selanjutnya ada banding. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam tingkat banding pun hakim tidak boleh mengabulkan lebih daripada yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Artinya, hakim dalam tingkat banding harus membiarkan putusan dalam tingkat peradilan pertama sepanjang tidak dibantah dalam tingkat banding, atau tantum devolutum quantum appellatum. Pengaturan mengenai upaya hukum banding ditemui dalam pasal 122 sampai dengan 130 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan yang tidak dapat dimintakan upaya hukum banding. Yang pertama, penetapan Ketua Pengadilan Tun mengenai permohonan secara cuma-cuma. Yang kedua, penetapan dimisal dari Ketua Pengadilan Tun, upaya hukum dengan cara perlawanan. Yang ketiga, putusan PT UN terhadap perlawanan yang diajukan penggugat atas penetapan dimisal pada pasal 62 ayat 6 Undang-Undang PT UN tidak dapat diajukan banding. Nah, yang ketiga ada kasasi. Kasasi ialah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, berbunyi putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Sementara di bidang tata usaha negara, kasasi diatur dalam pasal 131 Undang-Undang PT UN. Nah, ada alasan pihak yang memenuhi syarat untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Yang pertama, apabila terdapat kelalaian dalam hukum acara yang berlaku. Yang kedua, peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya. Yang ketiga, apabila tidak dilaksanakan proses peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang. Nah, permohonan upaya hukum kasasi dapat diajukan dalam hal yang pertama, upaya hukum kasasi belum pernah diajukan. Yang kedua, permohonan kasasi dapat dilakukan apabila telah melakukan upaya hukum banding. Yang ketiga, pihak yang dapat melakukan upaya hukum kasasi adalah pihak yang
berperkara. Pihak ketiga tidak boleh. Nah, sekian pembahasan materi kita tentang upaya hukum biasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.